Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Bayu Saputra, Host Tribun Lampung. Sore hari ini kita bertemu dengan Mbak Citra Febrianti ya Mbak. Yeah. Mbak Citra ini atlet angkat besi yang sudah malang melintang di dunia perangkat besian Indonesia dan internasional ya Mbak Yeah, ya. Beliau juga Sri Kandi Lampung yang mewakili Lampung juga di tingkat internasional ya Mbak ya. Dulu. Sekarang udah jadi mantan. Iya, mudah-mudahan bisa menginspirasi lah ya Mbak ya dengan Mbak Citra. Iya. Untuk atlet-atlet yang lainnya, terutama khususnya di angkat besi ya Mbak ya. Iya, betul. Mbak Citra, aku sedikit ingin mengulas nih. Mungkin Mbak Citra sapa dulu pemirsa di rumah Mbak. Iya. Selamat sore untuk pemirsa semua yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Citra Febrianti. Saya mantan angkat besi, atlet Lampung yang pernah meraih prestasi di Olimpiade, meraih medali perak Olimpiade London 2012. Iya, itu sedikit perkenalan nih pemirsa dengan Mbak Citra. Cantik ya Mbak Citra ya? Iya, sesuai dengan namanya Sri Kandi ya kan. Sri Kandi kan pasti iya cantik lah Mbak ya. Terus udah cantik, banyak prestasi. Wah, itu idaman semua pria mungkin ya. Oke Mbak, mungkin pertanyaan pertama nih Mbak. Mbak kan di tahun baru saja mendapatkan medali perak nih Mbak di Olimpiade Angkat Besi tahun 2012 kemarin di London. Bagaimana sih Mbak perasaan Mbak Citra sendiri Mbak? Ya, perasaan saya sendiri sih, pertama-tama saya bersyukur, alhamdulillah, sebagai orang muslim ya benar-benar bersyukur, alhamdulillah. Ternyata nggak nyangka ya, tadi saya urutan nomor 4, terus tiba-tiba naik peringkat kedua perak Olimpiade. Itu bagi saya udah yang kayak kebesaran Allah aja lah. Yang tadinya nomor 4 yang akhirnya dapat medali juga Olimpiade. Karena impian saya, tadinya saya berpikir dulu tuh, semangat saya waktu masih jadi atlet itu tuh sesuatu yang impossible untuk saya di Olimpiade, karena nggak mungkin lah saya bakal ke Olimpiade, saya pikirnya begitu. Nggak taunya tulisan yang saya tulis saya itu yang mustahil, nggak taunya Allah berkehendak, nggak ada sesuatu yang mustahil tanpa izin Allah. Nah itu yang saya harapkan, nggak taunya saya kepilih jadi berangkat ke Olimpiade London. Dan apalagi lebih bangganya lagi, karena pada saat itu juga tiket untuk perempuan satu-satunya di Indonesia cuma dapat 1, dan akhirnya saya kepilih. Itu yang bagi saya yang ya Allah, puji syukur, akhirnya hanya 1 tiket, satu-satunya perempuan yang diberangkatin, tapi ternyata saya juga bisa dapat hasil gitu, walaupun terlambat gitu, walaupun hasilnya juga nggak seperti teman-teman yang kemarin dapat. Karena waktu pada saat Olimpiade London itu kan memang yang dari Indonesia seluruh atletnya cuma dapat 2 medali aja dari angkat besi. Yang lain-lainnya, cabur lainnya nggak dapat apa-apa selain angkat besi. Sebenarnya ditambah lagi 1 ini ya, nggak nyangka aja sih Mas. Artinya sebuah pencapaian yang tidak disangka, yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin ya Mbak ya? Iya. Ya, semua itu butuh proses ya Mbak ya. Benar. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, persiapan Mbak kemarin kan itu kan 2012 Olimpiadenya, artinya kan persiapan kan 2011 sama 2010 ya Mbak. Itu seperti apa sih Mbak persiapannya Mbak? Ya, persiapannya itu kan pasti kita latihan dan juga ada seleksinya itu juga bertahapnya, apalagi kalau untuk Olimpiade kan dari tahapan dari kejuaraannya, di kejuaraan Asia, kejuaraan dunia, itu semua kan diseleksi. Setiap kejuaraan itu, kejuaraan Asia terkadang saya dapat nomor 2, terus kadang kalau untuk kejuaraan dunia saya nomor 4. Dan itu semuanya diadu untuk itu sih, untuk pertandingan itu. Kalau seleksi akhirnya dapat, nggak tahunya pas udah dapat pas di 2012-nya terakhir, seleksi terakhir nama saya masuk peringkat, tapi ada suatu permasalahan, ada pencekalan. Karena dari pihak pengurus yang di Jakarta pun mereka ada suatu alasan yang memberatkan saya untuk tidak mengikuti pertandingan tersebut. Dan saya akan digantikan dengan atlet dari Bali, Sinta Damarianti. Itu aja sebenarnya, ada permasalahan di situ sebenarnya. Sampai di London pun, sampai mau ada pertandingan pun pada saat itu juga masih saya dicekal aja. Tetap nggak bisa, tetap mau digantikan dengan Sinta. Tapi pelatih tetap ngotot, dari keluarga Pak Imron Sadi juga ngotot tetap memperjuangkan, karena untuk dari data prestasi itu saya di atasnya Sinta. Jadi kalau misalnya mau digantikan dengan Sinta, sedangkan untuk rankingnya, data prestasinya saya di atas Sinta, kok bisa mau Sinta yang dimasukkan? Nah, Pak Imron dengan adanya hasil itu tetap kekeh mau saya. Jadi Pak Imron dan keluarga memperjuangkan saya sampai akhirnya saya berangkat ke London. Itu pun belum 100% saya mau dipertandingkan. Dan Sinta akhirnya juga diberangkatkan. Jadi ada 2 perempuan yang diberangkatkan. Sinta itu untuk ibaratnya misalnya ada apa-apa sama saya, digantikanlah dengan Sinta itu. Karena cadangan ya Mbak? Iya, cadangan yang memang, karena pada saat itu saya dulu ada problem permasalahan cedera, yang di leher saya juga ada cedera. Saat saya mengangkat clean and jack, saya clean itu pasti akan mengganggu saya sampai saya harus black out, sampai saya kayak mau pingsan gitu, orangnya kayak gitu memang. Tapi alhamdulillah pas saat seleksi terakhir saya dites di London untuk angkatan maksimal, saya bisa ngangkat maksimal. Akhirnya mau nggak mau akhirnya nama saya dipilih. Itu sampai sempat pernah juga pelatih saya
sampai pada malam besoknya saya mau ada pertandingan, pelatih saya suruh bikin surat pernyataan bahwa kalau misalnya ada apa-apa pun terjadi sama saya, dia mau tanggung jawab. Terus harusnya nggak seperti itu, tapi sampai dibuat seperti itu, sampai benar-benar ibaratnya begini susahnya kah sampai mau bertanding aja. Harusnya kalau dari Indonesia sendiri harusnya mendukung, gimana ngasih semangat atlet ini biar bisa lebih bisa gitu, yang tadinya nggak bisa, yang harusnya down disemangatkan. Kalau ini enggak, kami kayak dibikin stres. Belum pertandingan kita berpikir ada permasalahan ini, bukannya kita fokus untuk bertanding, kita mau fokus untuk kita mau angkatan, tapi berfokusnya untuk permasalahan. Jadi itu yang kurang ya Allah. itu sudah terpecahkan gitu ya. Benar-benar. Jadi kita dibikin stres sampai dulu nyampe 1 bulan mau pertandingan, benar-benar saya kayak stres banget, nyampe pelatih sampai bilangin, Pak Imran juga bilangin nggak usah dipikirin, ini urusan kami, kamu cuma fokus sama pertandingan aja. Tapi gimana kita mau fokus dengan besok dengar lagi permasalahan, jadi kita terpecahkan, kita jadi kayak atlet itu, jadi kita nggak bisa fokus benar-benar karena adanya permasalahan. Jadi artinya emang benar-benar kita harus optimis dan permasalahan itu akhirnya bisa terselesaikan ya Mbak ya? Iya, mau nggak mau dengan ya? perjuangan itu akhirnya kita ngotot dengan adanya prestasi yang memang peringkat saya memang di atas Sinta tersebut, tapi alhamdulillah akhirnya bisa bertanding. Dan akhirnya pas tes terakhir saya dites juga di tempat pertandingan di London itu, di tempat pemanasan itu saya sempat dites. Akhirnya nama saya yang tetap dipasangkan. Pada saat itu Sinta sempat nangis, dia bilang saya minta maaf, sebenarnya saya nggak mau kayak gini, tapi saya tetap disuruh, kata dia gitu. Tetap berangkat ke sini, sebenarnya saya nggak mau, kata dia gitu. Saya bilang udah Sinta, saya minta maaf, akhirnya saya yang kepilih karena sama-sama jadi nggak enak kan, karena dia teman dekat saya juga, walaupun kita beda kelas. Sinta kan ibaratnya kelasnya di atas saya di bawah Sinta, dan prestasinya saya di atasnya Sinta. Oh, tapi prestasi di atas Mbak Sinta kalau Mbak Citra ini ya? Pada kelas saya lebih ringan dari Sinta. Kasihan dia nangis di kamar mandi itu, sampai kita saling nangis-nangisan, ya Allah seperti ini buatnya mau bertanding, mau berjuang, tapi kita juga harus berjuang mental juga kayak gini juga waktu itu ya Allah. Semua itu ya lika-likunya atlet seperti ini Mas. Jadi kita berjuangnya bukan hanya untuk kita ngelawan negara lain atau daerah lain, tapi kadang sama pengurus sendiri aja kita harus berlawanan. Artinya emang sesama atlet juga emang kompetisi itu ada ya Mbak ya? Dan untuk menunjukkan terbaik yang menjadi yang terbaik gitu Mbak ya? Iya, dia yang cuma terakhir ngasih semangat saya, tunjukin ke mereka semua bahwa kamu memang bisa ngasih yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Akhirnya bilang ya udah, saya berusaha untuk itu. Akhirnya alhamdulillah di Olimpiade angkatan saya itu untuk senet dan clean and jerk itu memecahkan rekor saya latihan selama saya latihan di Padepokan, Lampung. Jadi rekor terbaik saya di Olimpiade ini, pecah rekor saya terbaik ini di Olimpiade juga, dan di Olimpiade ini kejuaraan terbaik saya. Selama menjadi atlet ya Mbak ya? Selama jadi atlet. Saya karena belum pernah ngangkat 91 di rumah, belum pernah. Rekor saya cuma 90. Dan untuk senet untuk clean and jerk sendiri, saya dengan berat badannya kan kadang kan berlebih, saya bisa ngangkat 115, tapi kalau untuk di pertandingan mau nggak mau kan berat badan kita turun, tapi saya bisa ngangkat semaksimal itu. Kemarin saat di London itu kita angkat berapa nih Mbak? Untuk senetnya 91, clean and jerknya 115 dengan total angkatan 206. Total 206 kg yang kita angkat. Wah, luar biasa pemirsa. Seorang Mbak Citra aja mampu mengangkat 200 kg ya Mbak ya. Ini sangat luar biasa, dan harapannya menjadi motivasi bagi atlet-atlet lainnya ya Mbak ya. Mbak, boleh tahu sih Mbak, sebenarnya proses yang kita laluin itu seperti apa sih Mbak? Proses yang bagaimana? Artinya bagaimana sih untuk menjadi prestasi, mendapat prestasi? Prosesnya kan panjang tuh Mbak. Banget Mas, prosesnya nggak segampang yang orang lihat. Orang lihat ini cuma tahu hasilnya juara, tapi nggak tahu dibalik itu semua bagaimana susahnya, capeknya, sakitnya saat kita cedera, saat kita harus benar-benar jenuh, stresnya kita bosan, saat kita menghadapin permasalahan, setiap kita ngadepin, kadang ada kita stres dalam teknik. Kalau kita angkat besi kayak gini kan, kalau kita nggak punya teknik kita nggak bisa ngangkat. Mau bagaimanapun kita kuatnya kayak gimana, tapi kalau kita nggak tahu teknik kita nggak akan besi itu bisa keangkat. Dan semua itu kita juga harus berpikir gimana memperbaiki teknik. Kadang teknik itu bisa berubah dengan sendirinya Mas. Karena kalau misalnya kita cedera, biasanya kita bisa ngangkatnya lurus. Contohnya misalnya. Nah kadang kalau kita cedera kita nggak bisa posisi lurus. Mau nggak mau teknik itu berubah akhirnya. Nah itu yang buat kita permasalahan. Kadang itu buat faktor kita stresnya luar biasa. Dan karena kita bertahun-tahun latihannya kontinu seperti itu, kadang faktor kejenuhan pasti ada. Itu pasti itu ada. Nah itu yang kita harus kita hadapin bertahun-tahun seperti itu. Dan untuk jadi juara itu nggak gampang. Jadi juara itu harus kita benar-benar gigih, kita benar-benar ada kemauan. Saya mau, saya siap, saya bisa. Ibaratnya kalau saya sakit, saya harus bisa laluin ini semua. Karena saya mau juara. Jadi nggak boleh kita manja sakit terus, aduh nggak bisa ngangkat, sakit kayak gini nggak bisa angkat. Buktinya saya yang sampai, walaupun saya sampai fatalnya kayak sekarang ini, karena kekehnya saya harus bisa juara. Saya udah terjun di sini, mau nggak mau totalitas. Saya harus bisa memberikan hasil yang terbaik. Cuman itu aja. Dan satu lagi yang penting kita jujur, maksudnya jujur, fairan, nggak usah kita pakai yang doping atau pakai hal apapun yang akhirnya kayak seperti yang sekarang ini, yang juara sekarang kan juara dunianya yang dopingnya nomor 1 sama nomor 3 dari Kazakhstan sama yang dari Moldova ini doping.
Ya karena mereka pingin kuat, pingin instan, tapi akhirnya kan membuat untuk merugikan mereka sendiri akhirnya. Mereka kuat tapi dengan nggak yang fair, nggak yang benar-benar yang Alami. dihasilkan, yang alami banget ibaratnya. Kalau kita kayak gini kita buatnya jujur aja lah. Ibaratnya yang di atas itu lebih tahu mana yang jujur, pasti itu yang bakal dapat. Sehingga prestasi juga dengan sendirinya akan Iya. didapat ya Mbak ya. Akan didapat pasti. Oke, Mbak, saat Olimpiade di London kemarin 2012 itu sebenarnya lawan mana sih Mbak yang menurut Anda terberat gitu Mbak? Yang paling terberat sebenarnya kalau bagi saya sendiri, saya bagi atlet, musuh saya terberat itu adalah diri saya sendiri. Oke, sip. Karena kalau saya nggak ngelawan diri saya sendiri, yang lainnya mereka kuat-kuat. Tapi saya kalau misalnya melihat mereka, saya akan semakin down. Tapi kalau saya ngelawan diri saya sendiri, pertama kalau saya bisa ngelawan diri saya sendiri, otomatis saya bisa ngangkat maksimal dan itu bisa menghasilkan yang terbaik. Walaupun saya mau menang atau nggak menang, tapi asal angkatan saya terbaik di rumah, bagi saya itu keberhasilan menurut saya. Kalau boleh tahu negara paling Kalau untuk dominan? negara, waduh semuanya kuat-kuat. kuat ya Mas. Mbak? Boleh tahu kuatnya seperti apa Mbak? Kuat-kuatnya maksudnya kayak dari Kazakhstan itu udah juara dunianya. Oke, Nah terus udah gitu terus dari mana? Tuan rumah mungkin ya Cina. Mbak ya? Oh Cina. Cina sama ini Taipei. Cina Taipei itu juga kuat sekali. Mereka kuat-kuat semua. Tapi semua rata-rata semua ininya sih mereka udah kuat-kuat juga. Jadi kalau kita cuma percaya diri aja lah kalau kita sekolah Indonesia, apalagi soalnya kita nggak menggunakan konsumsi obat-obatan yang gimana sih ya. Makanya untuk postur badan kita sendiri pun kita sangat beda sama yang lain-lainnya.